Welcome back Church, apa kabar? Pada tanggal 14 November 2021, kami akan mengadakan hybrid service di mana Anda yang berusia 12 hingga 69 tahun dapat kembali mengikuti ibadah secara langsung on-site di gereja dan online setiap hari Minggu jam setengah 9 pagi. Ruangan gereja telah kami sterilisasi dan telah dipersiapkan mengikuti aturan protokol kesehatan dari pemerintah. Pastikan diri Anda telah menerima vaksinasi lengkap untuk mengikuti ibadah secara langsung di gereja. Dan berikut beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, pastikan Anda telah memiliki aplikasi Peduli Lindungi sebelum Anda memasuki gereja. Yang kedua, dilarang makan dan minum selama berada di gereja dan Anda wajib memakai masker selama berada di gereja dan selama mengikuti ibadah. Yang ketiga, harap jaga jarak satu dengan yang lain dan jangan berkerumun baik sebelum maupun sesudah ibadah. Dan yang terakhir adalah tata cara melakukan reservasi ibadah sebelum mengikuti ibadah onsite di gereja. Pertama, pastikan Anda mempunyai aplikasi Rayon 1D dan bagi Anda yang belum mempunyai, Anda dapat langsung download di Play Store dan App Store. Kedua, masuk ke aplikasi Rayon 1D, klik di bagian links, dan pilih menu Seat Booking Ibadah Onsite. Yang ketiga, baca dengan teliti disclaimer yang tertera. Yang keempat, pilih jam ibadah dan kursi yang tersedia. Yang kelima, pastikan Anda mengisi data-data Anda dengan benar dan lengkap, karena Anda akan mendapatkan kode OTP via SMS untuk mengkonfirmasi pemesanan kursi. Masukkan kode OTP tersebut untuk menyelesaikan reservasi. Yang keenam, Anda akan mendapatkan kode booking jika reservasi berhasil. Selanjutnya, sebelum Anda memasuki gedung gereja, jangan lupa untuk menunjukkan kode booking pemesanan kursi kepada petugas. Scan barcode pada aplikasi Peduli Lindungi dan scan suhu tubuh sebelum memasuki gedung gereja. Ikuti setiap arahan dari ushers yang bertugas, karena Anda akan dibantu untuk diarahkan naik ke ruang ibadah. And that's it. Sampai bertemu di tanggal 14 November 2021. We cannot wait to see you again. Berikut ini adalah seluruh jadwal kegiatan tengah minggu. Umas Online Service, Women of Impact, JZN Youth Online Service. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi prayer request dan praise report untuk kesaksian Bapak Ibu yang mengalami kebaikan Tuhan dengan cara scan QR code yang tertera di layar kaca Anda atau melalui link berikut ini. Dan juga untuk layanan konseling dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan yang bersepuluhan, dapat melalui rekening berikut ini ataupun dapat melalui scan QR code yang tertera di layar kaca Anda. Kami informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia dapat ditransfer melalui scan QR Code yang tertera pada layar berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D.
catat rekor harian. Kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan sektor ini. Krisis utang properti China kian meluas. 1.000 orang di dunia meninggal karena bunuh diri setiap Night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada
pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan presiden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The second Pentecost will be even greater than the first." Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Yesus ajaib, Dia berkuasa.
berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Mari sekali sama-sama dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi sama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Tak berubah kasih-Mu Tuhan, tak berubah kasih-Nya, oh Lord. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Kami percaya Tuhan, ada mujizat di tengah-tengah kami, di rumah demi rumah, sebab Tuhan Yesus ajaib sampai selama-lamanya. Come on, mari umat Tuhan. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sama-sama katakan, tak berubah kasih-Nya, oh Lord. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, oh Lord. Ada mujizat, ada mujizat, oh Lord. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Ada mujizat sebab Engkau ajaib Tuhan. Amin. Thank you Lord Jesus. Waktu kami terus hidup dalam anugerah-Mu, hidup dalam perkenanan-Mu, hidup erat dengan Tuhan, berjalan dalam anugerah kasih firman-Mu setiap hari.
Kami tahu ada mukjizat dalam hidup kami. Kau tidak pernah lalai Tuhan. Tuhan, ini umat-Mu. Setiap kami kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Bahwa kami dekat dengan Engkau. Thank you Lord Jesus. Ku bersujud di kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kau berkata, Kau cintaku dengan kasih sempurna. Kau mengusap air mataku, Kau teduhkan gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cinta Kau lebih dari semua. Mari mendekat dengan Tuhan sama-sama. Ku bersujud di kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kau berkata, Kau cintaku dengan kasih sempurna. Kau mengusap, terima kasih Tuhan, air mataku. Thank you Lord. Kau teduhkan gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cinta Kau lebih dari semua. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Mari mendekat dengan Tuhan. Dialah kekuatan kita satu-satunya. Sama-sama. Ku bersujud di kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kau berkata, Kau cintaku dengan kasih sempurna. Engkau mengusap air mata kami, mengusap air mataku. Kau teduhkan gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cinta Kau lebih dari semua. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih
Mari angkat tangan sama-sama. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Tiada ya Tuhan, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Kasih-Mu, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord, right now. I need you, Lord. I need you, Lord, right now. I lift my hands, I draw my knee to worship at your throne. I need you, Lord. I need you, Lord, right now. Oh, Lord, yeah. I need you, Lord. I need you, Lord, right now. I need you, Lord. I need you, Lord, right now. I lift my hands, I bow my knees to worship at your throne. I need you, Lord. I need you, Lord, right now. Yes, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord.
Oh Lord. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mau berdoa berdasarkan prayer request yang sudah masuk. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami masih boleh beribadah satu kali lagi ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kalau kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu yang kudus melalui pujian penyembahan yang sudah kami naikkan. Bapak, hari ini kami mau berdoa, kami mau bersatu hati. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengalami kanker payudara ya Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan, pulihkan Tuhan Yesus. Selamatkan Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa mukjizat-Mu masih ada. Sembuhkan secara total ya Abba. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengalami depresi ya Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan Tuhan Yesus, pulihkan Tuhan Yesus. Nyatakan bahwa Engkau mengasihi anak-Mu ini. Engkau menciptakan setiap kami segambar dan serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan Yesus. Nyatakan bahwa Engkau mengasihi anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Pulihkan hatinya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk hubungan Tuhan Yesus, untuk suami dan istri. Kau yang pulihkan keluarga demi keluarga, suami dan istri, anak dan keluarga, dan dengan mertua, dengan keluarga besar. Semuanya Engkau yang sembuhkan, Kau yang pulihkan. Biarkan keluarga-keluarga boleh memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah permohonan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Chris Silitonga dengan tema Maturity. Selamat beribadah. God bless you. Shalom saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu yang kami terima sampai hari ini. Sekarang berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, semua kita katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya bersuka cita bisa berada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin dimanapun engkau berada, engkau semua dalam keadaan baik, penuh sukacita karena Roh Kudus melimpah dalam kehidupanmu. Katakan amin. Hari ini saya mau mengangkat suatu tema yang judulnya adalah kedewasaan rohani atau spiritual maturity. Kalau kita melihat seorang bayi lahir di sebuah keluarga, itu mendatangkan sukacita yang luar biasa. Apalagi barangkali anak ini, cucu ini, keponakan ini adalah sosok yang sangat dinantikan di dalam keluarga itu. Saya yakin kita semua pernah mengalami perasaan sukacita ketika kita melihat anak kita, cucu kita, keponakan kita yang pertama, kedua, atau ketiga lahir. Oh, semuanya sukacita. Semua bilang congratulations, it's a baby girl, it's a baby boy. Wah, semua sukacita. Mengirimkan hadiah-hadiah, baby shower, dan yang lain-lain. Saya yakin kita semua pernah mengalami semua ini. Tapi tentu juga kita tahu bahwa kelahiran itu sendiri bukanlah menjadi titik paling penting dalam kehidupan sang anak. Itu adalah hanyalah titik awal. Tetapi akan ada sukacita-sukacita yang lain yang akan kita dapatkan, yang akan dialami oleh anak tersebut di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, menggunakan analogi atau perumpamaan ini, tentu juga kita sekarang mengerti bahwa menjadi orang Kristen, bahwa waktu kita menjadi seseorang yang lahir baru, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukanlah satu-satunya titik penting di dalam kehidupan kita. Itu adalah suatu titik awal, itu adalah suatu titik di mana kita akan memulai perjalanan rohani demi perjalanan rohani yang akan membawa kita semakin dewasa, semakin bahagia, semakin penuh sukacita karena kita menjalaninya bersama dengan Tuhan Yesus. Yang setuju, katakan amin. Pertanyaannya sekarang, apakah kita benar-benar sudah mengalami kedewasaan itu atau belum? Pertanyaannya, apakah kita mengerti kenapa kita harus makin lama makin dewasa? Saya menemukan seringkali orang-orang Kristen datang beribadah, entah itu di KUL, entah itu di ibadah raya atau ibadah online seperti saat ini. Banyak orang yang hanya menjalankan itu seperti autopilot. Ya, pastor, saya kan orang Kristen ya, jadi harus beribadah. Tapi ketika ditanya, kamu sekarang keadaannya sudah lebih baik belum? Atau sudah meningkat belum secara rohani dibandingkan sejak kamu bertobat pertama kali, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sangat menyedihkan, banyak orang yang berkata,
Ya nggak tahu deh pastor, nggak tahu deh Pak Pendeta. Mudah-mudahan nanti aja ketika saya ketemu sama Tuhan, Tuhan yang ngukur saya makin dewasa atau tidak. Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan sekalian, ini adalah sesuatu jawaban yang sebenarnya kurang enak untuk didengar. Kenapa? Karena Alkitab gak pernah bilang que sera-sera, whatever will be, will be. Enggak kayak gitu. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang fair. Ketika Tuhan katakan A, maka Tuhan memberikan ukuran. Apakah kita bisa melakukan A, dan apakah A yang kita lakukan itu sudah benar atau tidak. Kita tahu di dalam kekristenan juga di dalam seluruh Alkitab, kita itu tidak pernah statis. Kehidupan kita itu tidak pernah diam di tempat. Gak peduli situasi apapun yang kita hadapi, kita harus tetap bergerak, kita tetap harus bertumbuh makin lama makin dewasa. Yang setuju, katakan amin. Hari ini kita akan banyak belajar, saya harapkan Anda siap dengan ayat Alkitab. Kita akan melihat 3 hal kenapa pertumbuhan rohani itu penting. Dan kembali kita juga akan melihat 3 hal kenapa, bagaimana supaya kita ini bisa bertumbuh rohani. 3 hal kenapa pertumbuhan rohani penting, dan 3 hal bagaimana supaya kita makin dewasa. Kita akan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu sendiri dengan tuntunan Roh Kudus yang berbicara kepada kita hari ini. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang pertama, yaitu 3 alasan kenapa kita harus bertumbuh dewasa. Yang pertama, sesudah menerima anugerah keselamatan atau lahir baru, maka perjalanan kedewasaan rohani dimulai. Ya, seperti tadi saya katakan, lahir baru, terima Tuhan Yesus, itu adalah awal dari perjalanan menuju kedewasaan rohani. Mari kita buka ayatnya dari Perjanjian Baru, 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. Di sana dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Perhatikan ayat 17. Dan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang mengerti firman Tuhan berikan kekuatan, katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, anugerah keselamatan yang Allah berikan melalui Kristus dan kita terima dengan iman, itu membuka suatu lembaran baru bagi kita untuk menjalani kehidupan yang baru, yang lebih baik, yang lebih keren, yang lebih oke dibandingkan sebelum kita terima Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, Alkitab jelas mengungkapkan bahwa di luar Kristus kita pasti buat dosa, pasti buat dosa. Tetapi ketika kita menerima anugerah keselamatan, Roh Kudus memampukan kita untuk kita berkata tidak kepada dosa. Haleluya. Lihat, jadi waktu kita menerima anugerah keselamatan, itu bukan cuma sekedar berbicara, ya nanti kalau kita meninggal kita masuk surga. Bukan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya itu benar, tapi bukan hanya itu. Tetapi anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan memampukan kita untuk kita menjalani kehidupan yang lebih baik di atas muka bumi ini. Kita tidak diperbudak oleh dosa. Kita bisa berkata tidak kepada iblis. Kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik, berguna bagi keluarga, berguna bagi sesama, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Lihat, itu adalah suatu lembaran baru. Jadi kalau ada yang berkata, yang penting saya sudah selamat Pak Pendeta, ya sudahlah tinggal tunggu Tuhan datang saja. Oh, itu artinya menyia-nyiakan kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kita menjalani kehidupan yang lebih baik. Yang setuju katakan amin. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau seandainya ada nih anak Tuhan, sudah terima anugerah keselamatan, lalu males-males baca Alkitab, males berdoa, males bersekutu, ikut kul dan ibadah, saya justru mempertanyakan. Ini sudah benar-benar lahir baru atau belum?
Sorry kalau seandainya Anda sedikit agak tersinggung di sini. Tapi saya percaya ketika kita lahir baru, ketika Roh Kudus mendorong kita untuk menerima lembaran yang baru itu, pasti memiliki spirit, memiliki semangat supaya hari depan itu lebih baik daripada hari sebelumnya. Supaya hari esok lebih baik daripada hari ini. Nggak peduli situasi apapun yang dihadapi, kasih anugerah Allah memungkinkan kita untuk makin lama makin dewasa bertumbuh secara rohani. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Alasan yang kedua kenapa kita harus bertumbuh dewasa adalah karena kita hidup bukan lagi berdasarkan standar dunia, tetapi kita hidup supaya makin menyerupai Kristus. Sekali lagi, kita tidak hidup menurut standar dunia, tetapi kita bertumbuh supaya kita menjadi seperti Kristus, seperti gambar Kristus. Mari kita lihat ayat Alkitabnya sekarang, Efesus 4 ayat 13-15. Efesus 4 ayat 13-15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan, perhatikan ini, yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita baca kitab Efesus, khususnya Efesus 4, ini Rasul Paulus sedang mengajar kepada gereja Tuhan, kepada jemaat di Efesus khususnya, bahwa supaya anak-anak Tuhan itu tetap bisa kuat, bertumbuh, lalu juga mengalami kedewasaan rohani, mereka membutuhkan yang namanya tuntunan Roh Kudus. Dan mereka membutuhkan tuntunan Roh Kudus supaya mereka mengerti firman Tuhan. Dan bagaimana firman Tuhan itu bisa diterapkan menjadi mereka menjadi pelaku-pelaku firman, maka itu dipraktekkan di dalam persekutuan orang-orang percaya. Sekarang kita mengerti itu sebagai gereja, komsel atau kul, ya, diterapkan di sana. Nah, ketika tiga hal ini, tuntunan Roh Kudus, kebenaran firman Tuhan, dan hidup di dalam persekutuan orang-orang kudus ini dilakukan oleh orang percaya, maka kita bisa bertumbuh makin dewasa ke arah gambaran Kristus. Yang mengerti, yang setuju, katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, seringkali ketika kita merenungkan, apakah orang A atau orang B itu sudah menjadi dewasa atau belum, kita mungkin secara langsung atau tidak langsung terjebak di dalam standar dunia. Standar dunia berkata yang namanya dewasa ya umur 17 tahun ke atas, ya kan, berdasarkan usia. Tapi standar dunia pun kalau kita mau perhatikan sebenarnya tidak ada ground yang terlalu kuat di sana. Contoh saja, ini hanya contoh. Untuk nyetir mobil atau motor usianya sekian. Begitu punya paspor usianya beda lagi dibilang dewasa. Begitu mau pemilu lain lagi yang disebut dewasa. Mau menikah lain lagi dewasa. Lihat, dunia sebenarnya tidak memiliki standar yang pasti apa yang disebut dengan dewasa. Oh, saya mau mencari manajer di sebuah kantor misalnya. Oh, saya pengen cari yang pendidikannya dewasa. Ya, S1, S2, S3, S Mambo, S Lipat, dan yang lain-lain lah. Haleluya. Ya, banyak sekali standar yang digunakan. Oh, standar dewasanya begini, begitu, cara ngomongnya baik, tutur bahasanya baik. Nah, kalau Anda melihat saya sekarang, Pastor Chris Litonga ini ngomongnya cepat, bicaranya berapi-api. Lah, mungkin ada yang bilang, ini kayak anak muda ya. Ada lagi yang bilang ini kelihatan kayak orang tua. Standarnya nggak jelas. Sehingga kalau kita mau berkata dari mana kita tahu seorang percaya itu sudah dewasa rohani atau belum, kita tidak bisa menggunakan standar dunia. Kita harus menggunakan standar yang Allah tetapkan, yaitu apa? Melalui Kristus. Kalau kita mau melihat tokoh yang paling dewasa secara rohani dalam Alkitab, yang harus menjadi tolok ukur pertama, tolok ukur utama dalam perjalanan kerohanian kita, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajari Kristus lebih banyak. Baca keempat Injil. Lihat bagaimana Yesus berinteraksi dengan orang-orang. Lihat bagaimana Yesus ketika dia dijahatin. Lihat bagaimana Yesus ketika dia berusaha dijebak. Lihat bagaimana Yesus marah pada tempatnya.
Tapi Yesus juga bisa menangis pada tempatnya. Yesus bisa menegur dengan keras. Yesus juga bisa menegur dengan lembut. Kalau Anda pengen bertumbuh secara rohani, jangan gunakan standar yang lain-lain. Maksudnya gini saudara-saudara, yes kita bisa belajar dari Musa, kita bisa belajar dari Daud, kita bisa belajar dari tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab, pahlawan iman di Ibrani 11. Tetapi yang nomor satu harus kita ikuti, yang harus menjadi titik di mana kita memberikan hidup kita dan berjalan ke sana adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti, katakan amin. Saya masih ingat ketika saya masih muda dulu youth, ya kami dibagikan ada suatu gelang karet ya, saya nggak tahu sekarang masih ada kayak begitu atau enggak ya. Dulu dibagi tulisannya WWJD, bahasa Indonesianya WWJD. Nah itu dia ya, kalau bahasa Inggrisnya WWJD jadinya What Will Jesus Do. Saya masih ingat dulu pembina saya mengatakan, Chris, apapun yang terjadi kalau kamu bingung bagaimana meresponi apa-apa, langsung aja lihat di gelang WWJD, What Will Jesus Do. Apa yang akan Yesus lakukan ketika berhadapan dengan situasi ini. Dan tidak boleh mereka-reka, kayaknya Tuhan Yesus akan begini, kayaknya Tuhan Yesus akan begini. Enggak, kita harus balik lagi ke firman Tuhan. Ketika saya dijahati, ketika saya dikasih berkat, ketika saya disalah paham orang, saya harus kembali lagi kepada Alkitab melihat bagaimana Yesus meresponi situasi-situasi itu. Dan saya percaya inilah juga yang dikatakan oleh Paulus bahwa kita teguh berpegang ke dalam kebenaran, bertumbuh ke arah Kristus. Nah, dari sini saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, how well do you know Jesus? Seberapa baik engkau mengenal Yesus? Beberapa tahun yang lalu seorang anak muda datang kepada saya dan berkata, Pastor Chris, kita tuh nggak bisa menyelami hati Tuhan ya. Kita tuh nggak bisa mengenali dia sepenuhnya ya. Ya jadi pasrah aja, kan nggak mungkin bisa memahami hati Tuhan dan yang lain-lain. Saya tanya, kenapa kamu bilangnya begitu? Ya kan Tuhan itu jauh, Tuhan susah dipahami. Kita hanya bisa memahami sejauh yang kita pahami. Saya bilang, maksud dan tujuanmu baik, kamu mengagungkan Tuhan. Tetapi Tuhan menyatakan dirinya loh. Tuhan menyatakan isi hatinya loh. Tuhan menyatakan pikirannya loh. Dan melalui cara dia menyatakan hati, pikiran, dan perkataannya, kita bisa tahu isi hati Tuhan. Oh gimana Pastor caranya begitu? Saya jawab dengan sederhana, lihat Tuhan Yesus. Lihat Tuhan Yesus. Bagaimana dia berinteraksi dan berhadapan dan hidup di dunia ini, kita tahu isi hati Tuhan. Karena Yesus sendiri berkata, kalau kita sudah melihat Yesus, artinya kita mengenal Yesus, kita mengenal Tuhan. Yesus Kristus tidak lain adalah Allah itu sendiri yang datang dalam wujud manusia. Yang setuju, yang mengerti, katakan amin. Haleluya. Ya, jadi kalau pengen kenal hati Tuhan gampang, perhatikan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, kenapa kita harus bertumbuh dewasa, melakukan perjalanan rohani kepada kedewasaan adalah karena kita pun perlu mengerjakan bagian kita di dalam perjalanan menuju kesempurnaan keselamatan. Kata kuncinya, kita juga perlu melakukan bagian kita di dalam perjalanan keselamatan. Oh, Pastor Chris, bukankah keselamatan itu adalah tujuan akhir? No, keselamatan bukanlah tujuan akhir. Kita sudah diselamatkan oleh karena salib Kristus. Kita sedang diselamatkan, artinya apa? Diperbaharui oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Dan kita akan diselamatkan sempurna. Kapan? Waktu kita bertemu dengan Tuhan Yesus kembali. Haleluya. Jadi kalau ada yang berkata keselamatan sudah selesai, belum. Yang sudah selesai di atas kayu salib. Allah sudah melakukan bagiannya. Bagian kita sekarang respon. Jalani kehidupan lembaran baru yang Allah berikan ini. Kenapa? Karena nanti akan finalnya di mana? Begitu kita ketemu Tuhan Yesus. Ya, ketemunya di mana, Pak Chris? Ketemunya di awan-awan. Yang sudah meninggal gimana? Sama, ketemunya juga di udara. Sama aja kok. Mau kloter 1 atau kloter 2. Kloter 1 lewat tanah dulu, transit, baru awan-awan. Kloter 2 langsung di awan-awan. Toh awan-awan juga. Haleluya. Yang bingung ikut Kom 100. Nanti dijelaskan di sana. Haleluya ya. Pengajar memang ya. Kadang-kadang otaknya mau berkhotbah tapi ingat juga materi pelajaran. Gak apa-apa saudara. Tapi mari kita lihat. Ya, Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Rasul Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus.
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Wow, ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Wow. Kalau seandainya salib itu selesai di situ prosesnya, kan tidak mungkin Paulus akan berkata, aku berlari-lari. Aku melupakan apa yang di belakang dan mengejar apa yang di hadapan. Lihat, kehidupan kekristenan bukanlah sesuatu yang statis, tetapi sesuatu yang dinamis, mengetahui bahwa yang sempurna itu belum dinyatakan untuk hidup kita. Tapi nanti keselamatan kita akan menjadi sempurna ketika kita berhadapan dengan Tuhan, ketika kita menuntaskan perjalanan iman kita. Makanya kalau orang yang bertanya, Pak, orang yang sudah masuk surga ketemu Tuhan Yesus masih bisa jatuh dalam dosa enggak? Enggak, udah enggak mungkin. Kenapa? Sudah sempurna. Tidak ada lagi digoda iblis, digoda dosa, diperbudak dosa, enggak ada. Tapi selama kita di atas muka bumi ini, masih ada cobaan terhadap daging kita. Masih ada cobaan terhadap nafsu manusiawi kita. Nah, disinilah Allah sedang melatih kita, supaya kita tidak tergantung kepada dunia, tapi tergantung kepada Tuhan. Yang mengerti, yang setuju, katakan amin. Jadi kita perlu melakukan bagian kita. Ya. Nah, kita sudah belajar kenapa kita perlu dewasa. Sekarang kita akan beralih. Apa yang harus kita kerjakan di dalam perjalanan kedewasaan ini? Nah, ini adalah tips-tips secara praktisnya, saudara-saudara. Pastor Chris kasih 3 hal yang sederhana. Dan yang saya yakin yang sederhana ini bisa dilakukan. Dan kalau nggak dilakukan, alasannya cuma satu. Malas. Itu aja ya. Haleluya. Bagaimana supaya, bukan bagaimana ya, tapi apa yang harus kita kerjakan di dalam perjalanan rohani ini makin dewasa. Nomor 1, kita harus semakin dalam di dalam hubungan kita dengan Kristus dan pengenalan akan Dia. Kita harus semakin dalam di dalam hubungan kita dengan Kristus dan pengenalan akan Dia. Ya, 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3 berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Perhatikan, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, untuk hidup yang kudus, oleh pengenalan akan Dia. Wow, ya. Karena kuasa ilahi, kuasa sorgawi, ya, maka kita bisa dapat yang berguna untuk hidup saleh, kudus, artinya lebih baik daripada sebelum waktu kita terima Tuhan Yesus. Tapi itu terjadi gimana? Dengan mengenal akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya, saya mau mengangkat satu ayat yang sama ini, tapi dalam bahasa Inggris. Kalau Anda punya akses terhadap bahasa Inggris, New International Version tahun 2011, dikatakan begini, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Wow, ya. Jadi ternyata untuk supaya kita bisa dewasa nggak ada cara lain Bapak Ibu Saudara. Kita harus dekat sama Tuhan dan kita punya knowledge yang baik tentang Tuhan. Bagaimana kita bisa punya knowledge yang baik dengan Tuhan? Pelajari Kristus. Pastor, jadi saya harus baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya. Di mana lagi Yesus muncul, Pastor Chris? Kitab Kisah Para Rasul, masih ada loh Tuhan Yesus di sana. Jangan pikir nggak ada di situ, ada. Di mana lagi Pastor? Di Kitab Wahyu masih ada juga. Lihat Yohanes bercakap-cakap dengan Yesus. Di mana lagi Pastor? Seluruh Alkitab. Jangan lupa, Kristus adalah Allah dan Allah menunjukkan dirinya di kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab. Yuk, Pastor mau menantang anak-anak muda, orang-orang dewasa, siapapun Anda yang beribadah pada hari ini. Coba cek ya sekarang, jujur, sudah baca keempat kitab Injil dengan lengkap belum? Kalau belum, yuk, mumpung ini tahun ini belum berakhir, Bapak Ibu Saudara, ya, coba 4 kitab Injil ya dibaca lengkap, baca lengkap, supaya Anda bisa mengenali Kristus dan Anda mengikuti jejaknya. Ya, jadi baca itu. Yang kedua, bagaimana supaya kita, apa yang harus kita lakukan dalam kedewasaan rohani ini, dalam perjalanan ini. Yang kedua, kita harus merubah prioritas hidup kita. Rubah prioritas hidup kita. Dari berpusat kepada diri sendiri menjadi menyenangkan Tuhan.
Merubah prioritas hidup dari yang namanya berpusat pada diri sendiri, sekarang mau menyenangkan Tuhan, mengikuti apa yang Dia mau dan hidup dituntun oleh Roh Kudus. Ya, buka satu ayat lagi, Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Dikatakan di sana, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang dan menjadi sama dengan kita, mengambil wujud manusia. Dan kalau Anda perhatikan di dalam keempat kitab Injil, Yesus yang sekalipun adalah Tuhan, tetapi di dalam posisinya sebagai manusia, Dia memilih untuk mengikuti tuntunan Roh Kudus. Dia mengikuti tuntunan Roh Kudus, sekalipun Dia sendiri adalah Allah, ya, adalah pada posisi yang sama dengan Roh Kudus. Nah, kalau Yesus saja di dalam kemanusiaannya memberikan dirinya dituntun oleh Roh Kudus, terlebih kita yang memang manusia ini. Kalau kita mau mengikuti jejak Tuhan Yesus, ya ayo ikuti tuntunan Roh Kudus tersebut. Ya, nah kita lihat juga Yesus juga berkata di dalam kitab Wahyu kepada Rasul Yohanes, dan Yohanes meneruskan pesan Tuhan Yesus ini kepada gereja-gereja adalah apa? Apa yang harus dilakukan di hari-hari terakhir? Gereja-gereja, jemaat-jemaat, ikuti apa yang dikatakan Roh Kudus kepada gereja-gereja dan jemaat-jemaat. Lihat, begitu pentingnya tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan membantu kita makin dewasa, sehingga kita tidak lagi menempatkan apa yang kita mau menjadi hal yang pertama yang harus kita penuhi, hal yang pertama yang harus kita lakukan, tapi kita akan menempatkan hati Tuhan, keinginan Tuhan untuk hal yang paling utama, hal yang pertama kita lakukan dalam kehidupan kita. Setuju, katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan di dalam perjalanan menuju kedewasaan rohani adalah kita harus menyadari bahwa setiap situasi, sulit atau enak yang kita jalani, kita hadapi hari-hari ini, itu adalah cara Tuhan untuk kita bisa menjadi makin dewasa. Kita harus menyadari setiap situasi, entah itu sulit atau enak, yang kita hadapi, yang kita jalani hari-hari ini, itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita makin dewasa. Kita buka dulu ayatnya, ya, Roma 8 ayat 28-29. Roma 8 ayat 28-29, ayat terakhir yang kita akan buka pada hari ini. Dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, artinya yang diselamatkan, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, yaitu anaknya itu, Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu sekalian, dengarkan baik-baik. Peristiwa atau kejadian apapun yang terjadi dalam hidup kita, peristiwa itu sendiri tidak membuat kita menjadi dewasa. Enggak. Kejadiannya itu sendiri tidak langsung bikin dewasa. Tetapi bagaimana kita meresponi peristiwa itu, itulah yang akan menunjukkan apakah saya sudah makin dewasa atau belum. Sekali lagi ya. Bukan peristiwanya yang buat kita jadi dewasa, tetapi melalui peristiwa itu bagaimana kita meresponi kejadian situasi apapun, enak atau buruk, itu yang akan menunjukkan apakah saya dewasa atau tidak. Ya, contoh. Seseorang mendapatkan berkat tiba-tiba katakanlah 10 juta. Ya, kalau dia tidak dewasa, 10 juta, haleluya. Dalam satu hari bablas itu duit semua, ya. Dibeliin segala macam merek, dibeliin segala macam. Tetapi kalau yang dewasa pasti responnya beda. Tuhan, ada apa nih? Saya dapat tiba-tiba dalam satu hari 10 juta. Ada apa nih Tuhan? Ya, ada apa? Pasti ada maksud Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, jangan lupa persepuluhan. Tolong kamu menabur di sana, tabung sedikit, bantu adikmu yang sakit dan yang ini. Sisanya terserah deh mau dibelanjain. Nah, dari respon, ketahuan Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah dewasa atau belum. Begitu ada kejadian sakit, wah bingung, Tuhan katanya engkau baik, mana kok sakit? Katanya baik, saya sudah ke gereja berkali-kali, sudah ikut segana, ikut sini, kok tetap sakit? Tuhan ini kelihatannya gak baik. Loh, kok responnya kayak begitu? Tapi kalau yang dewasa, lain.
Yang lewat lain dia akan bertanya, Tuhan ada apa dengan kejadian ini? Apa yang bisa saya pelajari di sini? Lihat, kejadian-kejadian itu akan menunjukkan apakah kita sudah makin dewasa atau belum. Saya tutup dengan satu ilustrasi yang terakhir ini dan sesudah ini kita akan berdoa ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Suatu kali ada seorang calon mahasiswa datang ke sebuah universitas terkenal yang kalau kuliah di sana biayanya mahal sekali. Si calon mahasiswa ini menghadap kepala universitas atau rektor dan dia bilang begini, Bapak Rektor, saya ingin kuliah di sini. Saya ingin belajar di sini. Dan si rektornya bilang, Anda tahu kan ini universitas ternama, mahalnya minta ampun. Apakah Anda yakin bisa membayar biaya kebutuhan untuk kuliah di sini? Ini bukan cuma kuliah. Anda harus asrama, makan, minum, pokoknya total ada di kampus ini, gak keluar-keluar. Ya kan? Si mahasiswanya bilang, no problem Pak Rektor, ada sponsor yang mau bayarin. Oke, kalau begitu gimana? Pak Rektor tolong kasih sama saya biaya. Kalau saya kuliah 4 tahun di sini, semua 100% itu mau dibayarin sama sponsor. Makan, minum, buku, perpustakaan, kuliah, tugas, paper, wisata kuliah, kuliah kerja nyata, pokoknya tolong dihitung semua. Wah, rektornya langsung telepon bendahara, disuruh hitung, dikasih angkanya sama mahasiswa ini. Wah, besar sekali. Si mahasiswanya diam aja, tapi dia angkat telepon, lalu dia telepon si sponsornya. Dan benar, detik itu juga si sponsornya langsung bayar ke rekeningnya universitas. Tuntas. Wah, rektornya bilang, bagus. Dibikin tanda terima, dibikin surat kontraknya, suruh tanda tangan, selesai. Si mahasiswanya bilang, Pak, jadi saya udah gak bayar apa-apa lagi ya untuk 4 tahun ke depan? Enggak perlu lagi. Bener apa-apa gak perlu? Enggak apa-apa. Bahkan kita sudah ngitung di situ, pakaian dalammu pun kita hitung. Waduh, ya dia gak perlu pergi ke toko yang lain. Oh gitu, beres Pak ya, semua tuntas ya? Ya, semua beres tuntas. Lalu si mahasiswa bilang begini, Pak, kan sudah dibayar semua tuntas. Boleh nggak ijazahnya langsung diprintkan aja sama saya sekarang? Kan sudah dibayar semua. Rektornya bilang, oh gak begitu anak muda. Betul sih semuanya sudah tuntas dibayar. Iya kan, oleh karena anugerah dari sponsormu itu. Tapi kamu tetap harus jalani perkuliahan. Ikuti semua kelas. Semua tugas-tugas dikerjakan. Paper, penelitian. Kamu punya tulisan terakhir skripsi juga harus disubmit. Dan kamu harus memenuhi persyaratan untuk lulus. Kalau enggak peduli sudah dibayar, kamu tetap failed dari kuliah ini. Bapak Ibu Saudara, kita ini bisa menjalani kehidupan kita saat ini, itu karena anugerah Tuhan Yesus yang memungkinkan kita menjalani kuliah perhidupan. Tapi kita tetap perlu lakukan bagian kita. Kenapa? Supaya di akhir perkuliahan kehidupan kita ditemukan layak untuk mendapatkan ijazah, kita layak untuk mendapatkan kehormatan dan upah kita dari Tuhan. Yuk, kita terus bertumbuh dewasa, makin dewasa, sehingga menyerupai gambaran Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman dan kebenaran-Mu yang Kau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kehidupan kami tidak berhenti di sini, tetapi kami terus harus bertumbuh makin dewasa sesuai dengan tuntunan firman dan Roh Kudus-Mu. Tuhan, terima kasih atas pengingatanmu pada hari ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Engkau perintahkan. Hamba-Mu berdoa Tuhan supaya anak-anak-Mu terus bertumbuh makin lama makin dewasa. Engkau berbicara lebih dalam dan lebih spesifik kepada mereka, sehingga mereka tampil Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Jaga mereka, berkati mereka, lindungi mereka ya Tuhan, dengan anugerah, dengan mujizat, dengan kuasa yang ada padamu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan segala hormat, pujian, ucapan syukur, keagungan, kemuliaan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua kita katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu semata-mata hanya anugerah dari Tuhan. Kalau saat ini kita dalam pergumulan, dalam pencobaan, dalam tantangan, itu semua adalah ujian terhadap iman kita yang membuahkan ketekunan. Firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberikan kekuatan bagi kita. Bangkitlah bersama-sama. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah, kesembuhan dari Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, doa saya bersama saudara.